إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada majelis ini dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari majelis ini. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang zakat fitrah. Saya kira terakhir telah kita bahas tentang zakat fitrah. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita selesaikan beberapa masalah yang berkaitan dengan zakat, dan hal-hal yang harus kita ketahui dari masalah-masalah zakat, terutama yang sering kita bersinggungan dengannya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa tudfa'u az-zakatu ila al-asnaf al-thamaniyah. Betul? Sahih? الذي ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل أو إلى من يوجد منهم. Zakat diberikan kepada asnaf yang 8 yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya, yaitu dengan firman-Nya innamas sadaqatu lil fuqara, hanyalah zakat diberikan kepada orang fakir, wal masakin, dan kepada orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang
atau para amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang hatinya masih lemah, wa fir riqab, dan kepada riqab, hamba sahaya yang hendak membebaskan dirinya, wal gharimin, orang-orang yang gharimin, yang terlilit oleh apa? Hutang. Wa fi sabilillah wa ibnis sabil, dan fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan orang-orang yang mengadakan perjalanan ibnus sabil, dan dia kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan. Jadi inilah asnaf yang 8 yang seharusnya kita memberikan zakat kita kepada mereka. Nah, yang pertama ada al-fuqara. Al-fuqara yaitu para fakir. Jika kita melihat definisi fakir, membuka KBBI, ya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakir itu adalah orang yang amat sangat miskin atau orang yang amat sangat kekurangan sekali. Ya. Hal ini ternyata sama dengan definisi yang disebutkan oleh para ulama, bahwa fakir adalah allazi la mala lahu wala kasbab wala kasab. Ya. Ini fakir, orang yang tidak punya harta dan juga nggak punya pekerjaan. Ini namanya fakir. Dia sudah tidak punya harta, juga tidak punya sumber penghidupan. Nah, dia miskin sekali, ya, amat sangat kekurangan sekali. Nah, sementara miskin adalah orang yang, atau disebutkan di sini, alladzi yamliku ma yaqa mawqi'an min kifayatihi wa la yakfihi bi an kana masalan muhtajan ila 'ashrati wa 'indahu 7. Wa kadza man yaqdir an yaktasiba kadzalika hatta law kana tajiran aw kana ma'ahu ra'su malin tijara. Nah, jadi miskin itu adalah orang yang sudah punya pekerjaan, sudah memiliki sumber penghidupan, tetapi masih belum dapat mencukupi kebutuhannya. Ini miskin. Biaya hidup misalkan di Jakarta 1 juta rupiah, tetapi penghasilannya adalah 500.000 rupiah, maka ini disebut miskin. Dia masih bisa untuk berusaha mencari penghidupan, mencari maisha, tetapi masih belum bisa menutup kebutuhannya sebulan. Masih belum bisa menutup kebutuhannya. Ini miskin.
Tetapi mohon dibedakan antara orang yang memang kurang, nggak diada-adain, memang benar-benar kehidupannya ini ya kurang, dia masih bisa pekerjaan, misalkan sebagai office boy atau sebagai apalah itu, tetapi memang wallahu alam kurang dari kebutuhannya, dengan orang yang sudah cukup tetapi masih ingin nambah, jadi kurang. Contoh, mobil sudah 3, ya, rumahnya sudah besar, ya, masya Allah, tetapi ia ingin memperkaya diri, sehingga ia melakukan sebuah usaha yang dengannya mengakibatkan kebutuhannya bertambah. Pendapatan dengan pengeluaran beda. Sedikit demi sedikit, ya, dia jual itu kekayaannya dikarenakan kolaps misalkan perusahaannya. Maka wallahu alam ini tidak termasuk ke dalam kategori itu. Jadi kalau fakir betul-betul dia tidak punya penghidupan. Tapi kalau miskin dia masih ada penghidupan, tetapi memang masih belum bisa menutupi kebutuhannya. Nah, kemudian amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemimpin, oleh pemerintah, ala akhdhiz zakawat liyadfa'uha ila mustahiqiha. Amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengambil zakat dan menyalurkannya kepada para mustahiq. Ini amil. Jadi tugas amil itu 2. Yang pertama, mengambil zakat. Bertugas untuk mengambil zakat. Yang kedua menyalurkannya kepada mustahiqnya. Dan memang disyariatkan adanya amil zakat ini, dikarenakan bisa jadi ketika kita menyalurkan zakat tidak melalui amil, bisa jadi tidak adanya pemerataan. Misalkan dalam satu kampung, ya, kita tahu bahwa si fulan ini, ya, miskin sekali dan berhak untuk mendapatkan zakat. Jika kita menyalurkannya tidak melalui amil, bisa jadi ada tumpang tindih. Saya ngasih, antum juga ngasih ke dia, semuanya ngasih. Bisa jadi. Ya, sementara ada orang yang kita tidak tahu dan dia berhak untuk menerima zakat, belum dikasih sama sekali atau belum mendapatkan haknya sama sekali. Nah, diharapkan amil itu, dia memiliki daftar orang-orang yang berhak untuk untuk menerima zakat. Jadi tugas amil itu, ya, 2. Dia punya daftar orang-orang yang kaya raya, ya, orang-orang yang wajib untuk zakat. Dia pun memiliki daftar orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ini amil. Mereka berhak untuk diberi, dikarenakan ini adalah sudah jobnya, sudah pekerjaannya, yang dengan pekerjaannya, ya, fungsi zakat sebagai dalam rangka mengentaskan kemiskinan ini berjalan. Ya, memang dibutuhkan amil yang betul-betul amanah dalam hal ini. Tetapi kenyataannya justru yang membingungkan justru yang semakin kaya itu amil. Ya, ketika
kerja di sebuah badan zakat, ya, justru memperkaya diri dengannya, dan ini yang tidak diperkenankan, tidak boleh, ya. Jadi yang pertama itu bukan fakir miskin dulu. Kalau dalam ayat ini apa? Walil fuqara wal masakin. Jadi yang pertama tuh saya dulu, amil dulu, ya. Setelah itu baru fakir miskin. Dan memang kenyataannya seperti itu. Maka ini yang perlu diperbaiki, pendistribusian zakat. Nah, oleh karena itu kita katakan tadi dibutuhkan seseorang yang amanah. Maka tidak diperkenankan, dikatakan di sini la yajuzu ayyakuna al-amil mamlukan, enggak boleh dia budak. Wala fasiqan, juga enggak boleh seorang yang fasik, ya. Nah, dan orang-orang yang kita tahu dia itu senantiasa melakukan kezaliman, ini tidak diperkenankan, ya. Nah, dan wajib amil itu seorang muslim, ya. Nah, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan, ya, kamu jadikan orang-orang di luar agama kalian sebagai apa? Teman atau rekan kerja, enggak boleh, ya. Nah, berikutnya adalah ar-riqab. Wa fir riqab, riqab ini adalah budak. Yang dimaksud dengan budak di sini tidak semua budak, tapi memang budak yang ada potensi dia bisa bebas. Dia membutuhkan apa? Biaya untuk apa? Untuk membebaskan dirinya. Nah, di situ dia berhak, ya. Kemudian wal gharimin. Gharim ini adalah orang-orang yang yang berhutang, ya, yang berhutang. Tetapi perlu perincian. Tidak semua orang yang berhutang kita berikan sebagai zakat, ya. Kita berikan zakatnya kepada mereka. Yang dimaksud dengan hutang di sini memang dia butuh kepada uang itu. Seperti ia seorang ibu tidak memiliki suami, untuk menghidupi anaknya dia terpaksa harus berhutang, ya. Nah, maka inilah yang berhak atau yang berhak untuk menerima zakat untuk menutupi utangnya. Tetapi kalau preman misalkan untuk berjudi dia harus berhutang, ya, punya utang dari dari judi karena memang sudah kecanduan, maka tidak seperti itu, ya. Oleh karena itu bukan utang untuk bermaksiat, ya, tidak boleh kita membantu dia. Nah, kemudian berikutnya adalah wa fi sabilillah. Fi sabilillah. Sabilillah di sini, ya, jelas kita katakan sabilillah ini adalah ghazatul ladzina la rizqa lahum fil fai', adalah para pejuang yang tidak mendapatkan tidak mendapatkan tunjangan, ya. Para pejuang yang tidak mendapatkan tunjangan. Jadi bukan fisabilillah tidak bisa diartikan umum di sini. Kebanyakan kita atau sering kita mendapatkan ini fisabilillah buat bangun sekolah, fisabilillah buat bangun masjid, fisabilillah buat bangun, tidak seperti itu. Fisabilillah di sini adalah orang yang memang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, dan memang dia kekurangan. Ini namanya fisabilillah, ya. Oleh karena itu tidak berhak, ya,
atau tidak boleh kita menyalurkan zakat kepada pembangunan sarana umum. Dalam artian seperti pendidikan nggak boleh, masjid tidak boleh, ya. Karena zakat ini adalah hak atau uang kotor kita, harta yang kotor yang harus dibersihkan, kemudian diberikan kepada orang-orang yang memang berhak sekali untuk mendapatkan zakat tersebut. Kemudian Ibnus Sabil ini disebut di dalam ayat terakhir, mereka ini adalah musafir. Ya. Safar di tengah-tengah perjalanan dia kekurangan biaya untuk melanjutkan safar ke tempat tujuan. Tetapi tidak semua safar kita berikan. Misalkan kita ditunjuk sebagai amil zakat, ada seorang musafir datang, saya musafir, kita tanya dulu mau pergi kemana, ya, untuk apa. Nah, kalau safarnya itu untuk bermaksiat, kita tidak berikan. Tidak berikan. Saya mau ziarah ke makam Sunan, mau minta di situ rezeki, gitu. Misalkan saya mau ziarah ke Nyi Roro Kidul tuh. Mau kemana? Daerah mana sih? Sukabumi, Pak. Mau kemana, Pak? Mau Sukabumi. Mau ngapain? Mau ngasih sesajen untuk Nyi Roro Kidul. Enggak boleh kita kasih zakat seperti itu. Walaupun dia safar. Ya, jadi yushtaratu ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyah. Disyaratkan jangan sampai safarnya itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullah, wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Ada 5 jenis orang yang enggak berhak untuk mendapatkan zakat. Ya. Yang pertama, al-ghaniyyu bimalin aw kasbin. Orang yang kaya dikarenakan memang mendapatkan warisan, dia kaya, atau dia punya pekerjaan yang membuat dia apa? Kaya. Ya. Jadi tidak boleh. Tetapi memang di negeri kita sepertinya sulit mendapatkan orang kaya. Karena ketika ada pengumuman pembagian sembako, itu yang ngantri Masya Allah, Bah. Masya Allah. Ya. Banyak sekali. Sampai rela untuk apa? Untuk berdesak-desakan demi mendapatkan apa? Sembako tersebut. Sering kita lihat. Atau pembagian zakat fitrah, itu pun sama. Ya. Makanya memang mazhab Syafi'i dalam zakat fitrah kemarin apa? Tegas tidak boleh diperkenankan untuk apa? Dalam bentuk qimah, harga dari beras, dikarenakan bisa jadi orang sudah diberikan zakat fitrah dalam bentuk uang, dapat uangnya langsung ke konter HP beli pulsa. Bisa jadi. Ya. Lebih ekstrim lagi, datang ke mana? Beli rokok. Bisa jadi. Kita tidak tahu. Ya, dibeliin rokok duit zakat fitrah. Makanya memang ini hikmahnya syariat bahwa zakat itu harus dalam bentuk apa? Bahan makanan pokok diberikan kepada mereka. Dikarenakan apa? Jika dalam bentuk uang, dikhawatirkan mereka menggunakannya untuk hal-hal yang justru menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang kan seperti itu. Nah, oleh karena itu ghani tidak boleh.
Walaupun memang tidak ada orang yang di zaman sekarang sulit orang yang mencari orang yang buktinya banyak orang yang merasa miskin dengan antrian yang begitu banyak. Tetapi jika ternyata tanpa sengaja kita memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak, apakah sah zakat kita? Tapi kita tidak sengaja, kita nggak sengaja ini. Misalkan kita nitip uang, ya, sejumlah uang ke amil zakat untuk didistribusikan kepada orang yang berhak. Niatnya seperti itu. Tetapi ternyata amil ini bukanlah amil yang amanah. Ya. Ia mendistribusikannya kepada orang-orang yang kaya justru, misalkan. Apakah sah zakat kita atau tidak? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dalam permasalahan ini adalah kita tetap sah sebagai orang yang mengeluarkan zakat. Dulu ada seorang yang bernama Ma'an ibnu Yazid. Ya. Ayahnya, ayahnya itu dalam Riyadhus Shalihin kalau tidak salah menitipkan beberapa dirham lah, atau uang kepada amil di masjid untuk disalurkan kepada yang berhak. Tiba-tiba datang anaknya, ya, anaknya mengambil harta tersebut. Jadi yang ngambil itu siapa? Anaknya. Dan kita tidak boleh zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi, tidak boleh. Tetapi ternyata yang datang itu anaknya sendiri. Pulanglah anaknya, ditanya oleh bapaknya, ini dari mana uang? Dari masjid, saya dikasih. Masya Allah, ya. Apakah amil tersebut tidak amanah? Mungkin amanah, tetapi dia tahu kalau orang ini miskin. Jadi memang dalam keadaan miskin, mereka para sahabat gemar sekali untuk berinfak. Masya Allah. Kata Yazid, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, bukan kamu yang aku inginkan untuk mendapatkan uang zakat tersebut. Ma iyyaka aradtu. Lah, kata anaknya, ini saya dapat dari amil, saya berhak. Jadi terjadilah keributan antara ayah dengan anak. Ayah ingin zakat ini diberikan kepada fakir miskin, sementara anaknya merasa yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian hal ini diadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iyyaka ma nawaita, laka ma nawaita, wa laka ma aqadta." Jadi seperti itu. Untukmu apa yang engkau niatkan, dan untukmu, ya, kepada anaknya apa yang telah engkau ambil. Jadi keduanya sah, ya. Jadi jika kita berusaha untuk menyalurkan kepada yang berhak, tetapi di lapangan ternyata tidak seperti yang kita inginkan, tetap insya Allah yang kita lakukan itu sebagai zakat yang sah. Kemudian wal abd, hamba, ya, hamba tidak boleh kita menyalurkan zakat kepada hamba sahaya. Wa banu Hashim wa banul Muttalib, ya. Nah, keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muttalib. Ya, hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi shadaqah", bahwa zakat ini, ya, ausakh, itu adalah harta-harta yang kotor. La ausakhun nas, harta-harta manusia yang kotor. Wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan zakat itu
tidaklah halal untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ya cucu beliau yang bernama Hasan ibni Ali pernah memakan kurma, ya, pernah memakan kurma hasil sedekah. Langsung seketika itu pula, setelah tahu Rasulullah SAW bahwa kurma ini adalah hasil sedekah, diambil dari mulutnya, ya, bahkan beliau menyuruh muntahkan, inna alu Muhammadin la tahillu lana sadaqat, bahwasanya keluarga Muhammad tidak halal untuk memakan makanan hasil sedekah. Nah, kemudian berikutnya siapa yang tidak berhak untuk mendapatkan zakat? Wa man talzamul muzakki nafaqatuhu, sebagaimana tadi. Dan orang-orang yang berada di dalam tanggungan seorang muzakki, keluarga, istri, siapa lagi? Anak, siapa lagi? Orang tua, jika orang tua tidak mampu, itu wajib bagi kita. Ya. Dan orang-orang yang memang menjadi tanggungan kita, sudah menjadi kewajiban kita untuk kita tanggung, itu tidak berhak kita memberikan zakat kepadanya. Nah, walaupun mereka dalam keadaan miskin. Dan yang terakhir adalah wal kafir dan orang-orang kafir, ya, tidak berhak. Nah, tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir. Nah, dalilnya apa? Kenapa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir? Dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muaz ibnu Jabal ke Yaman, setelah beliau memerintahkan untuk bertauhid, ya, kemudian apa? Mengerjakan salat, ya, mendirikan salat. Kalau mereka mau mendirikan salat, kata Nabi, wahai Muaz, fa'alimhum, beritahukan kepada mereka, annallaha farada 'alaihimus shadaqat, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekah, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka. Him di sini dipahami mereka yang muslim. Faturaddu ala fuqaraihim, dan didistribusikan kepada orang-orang yang fakir dari kalangan mereka, yaitu yang muslim. Di sini dapat kita ambil pelajaran bahwa al-kafir tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, kemudian ada nas berikutnya, faslun shadaqatut tatawwu, ya, ada. Sudah, ya, selesai. Nah, jadi demikianlah kitabuz zakat secara singkat, namun semoga bermanfaat. Nah, baik. Ini sampai zuhur ini, ya. Jawabannya nggak ada. Sebelum kita lanjutkan kitabuz siyam, break dulu.
di sini budak yang memang tidak ada niatan untuk membebaskan dirinya. Yang dimaksudkan budak di situ, riqab, itu al-mukatab. Mukatab itu ada perjanjian dengan tuannya bahwa jika kamu membayar sekian-sekian, kamu akan bebas. Dia butuh uang untuk membebaskan itu, jadi dia berhak. Tapi kalau hamba sahaya yang tuannya tidak ada niatan untuk menjualnya atau membebaskannya, ya, artinya tetap dia sebagai seorang hamba, maka dia tidak berhak kita memberikan zakat kepadanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, dalam sebuah kampung misalkan sudah mencukupi ya, distribusi zakat sudah mencukupi, kemudian ada sisa zakat, tetap kita distribusikan ke cakupan yang lebih luas. Memang diutamakan yang berhak itu adalah orang-orang yang berhak yang berada di sekitar kita. Ketika itu sudah cukup, mulai meluas, tetapi dengan asnaf yang sama, orang-orang yang sama. Kalaulah misalkan kita di Jakarta, sudah cukup ini, Jakarta sudah cukup, masih tersisa, maka ini distribusikan ke Bekasi lah. Bekasi masih banyak, di Bantar Gebang, ya, di mana masih banyak orang-orang yang ini kerjasama dengan amilnya yang di sana, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika ada uang sisa, wah ini buat amil ini. Kan amil sudah dapat jatahnya. Amil kebanyakan mendapatkan ya seperti itu. Jadi dia memperkaya diri sehingga sangat ironis ya. Kehidupannya glamor, tapi kerjanya di badan zakat, nggak pantas ya. Ya, memperlihatkan kehidupannya yang glamor, kerja di badan zakat. Nah. Toib, silakan. Enggak perlu pakai kertas ya. Tanya saja. Enggak apa-apa. Iya, apakah ada batas maksimal? Nah, itu dia. Ya, nanti amil lagi. Itulah yang namanya amanah, itu seperti itu. Ya, amil yang amanah, dia akan memprioritaskan orang yang amat sangat butuh. Amil yang amanah akan senantiasa memprioritaskan mana yang paling penting untuk mendapatkan, kemudian mana yang penting. Jadi, adapun batasnya memang tidak ada batasan. Di situ dikembalikan kepada urf. Ya. Misalkan fakir miskin mendapatkan 2 juta. Ya, amilnya ya 2 juta juga lah gitu. Ini fakir miskin 500.000, amilnya 5 juta. Ya, sulit ya. Ini enggak masuk akal, ya. Nah, yang benar dalam hal ini ya setidaknya tidak terlalu beda lah, ya, dengan apa yang diberikan kepada fakir miskin. Nah, boleh saja kan kita tadi bilang. Fungsi amil itu agar tidak terjadi tumpang tindih. Memberikan zakat tanpa melalui amil boleh tidak boleh, sah tidak sah, tapi ada potensi di situ ketidakadanya pemerataan. Ya. Dikarenakan kita tidak tahu list orang-orang yang berhak, kita tahunya si fulan saja. Misalkan semuanya punya pikiran sama, ya, dan memang terjadi di negeri kita ini terjadi ketidakpercayaan, bukan ketidakpercayaan ya, kurang percaya terhadap amil zakat, sehingga ada pikiran, saya mau zakat sendiri aja. Satu kampung sama semua zakat sendiri, dan satu kampung
Semuanya punya pikiran yang sama. Si fulan ini berhak untuk mendapatkan zakat. Ya. Si fulan berhak untuk mendapatkan zakat. Misalkan si fulan itu bernama, misalkan siapa ya? Fulan ini Zaidun, si Zaid. Zaid ini terkenal miskinnya. Terkenal dia nggak punya apa-apa. Satu kampung sepakat, dia yang berhak untuk mendapatkan zakat. Seandainya kita punya semangat untuk berinfak, misalkan, alhamdulillah saya punya uang sudah mencapai nisab 50 juta. Ya, misalkan saya mau berikan kepada Zaid 2,5%, tak lebihkan 3 juta saya beri. Orang di kampung itu ada berapa juta? Ada berapa ratus misalkan? 100 orang. Semua pikirannya sama, mau ngasih 3 juta kepada Zaid. Ya, ketika sampai Zaid dapat dari si fulan 3 juta, terima aja, alhamdulillah, syukron, jazakallah khair. Zaid terima 100 orang, jadi berapa itu? 300 juta. Besoknya beli mobil. Ya. Ini jika tidak ada amil, ada potensi seperti itu. Ya, tidak merata. Ada. Sementara temannya ya miskin juga, kita tidak tahu kalau dia miskin. Tetapi karena sering berinfak, dia sering berinfak. Ya, subhanallah, dia sering berinfak, punya uang sedikit, buat saya paling buat makan aja, diinfakkan. Seolah-olah dia bukan orang yang berhak, mustahik. Bisa jadi seperti itu. Nah, amil itu biasanya tahu. Walaupun dia ini sering berinfak, ternyata kerjaan dia, ternyata kurang dengan kehidupannya. Itu biasanya amil itu tahu. Nah, kita lanjutkan ya kepada Kitabus Shiyam. Kitabus Shiyam, kitab yang menerangkan tentang hukum yang berkaitan dengan Shiyam. As-Shaum. As-Shaum ini secara bahasa al-imsak, menahan. Ya. Menahan. Ya. Anisyai, menahan diri dari sesuatu. Adapun secara istilah, shaum ini adalah imsakun makhsus min syakhsin makhsus fi waqtin makhsus bi syara'id. Menahan dari sesuatu yang khusus. Siapa yang menahan? Orang-orang yang khusus pada waktu yang khusus. Ini as-shaum. Makhsus yang pertama, dia menahan dari makan dan minum. Atau menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Min syakhsin makhsus, dari orang yang khusus. Jadi tidak semua orang wajib untuk berpuasa atau sah ketika puasanya. Seperti fi waktin maksus, pada waktu yang khusus. Jadi tidak seluruh waktu disyariatkan puasa. Ini definisi puasa. Dan puasa ini, masya Allah, ya, salah satu pilar Islam. Ya. Bunyal Islamu ala khamsin, bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 pilar, 5 rukun, di antaranya adalah as-siyam, yaitu puasa. Jika kita berbicara tentang keutamaan puasa, masya Allah, ya, orang yang berpuasa, dia sehari dia puasa apapun, itu akan dijauhkan antara dia dengan api neraka itu sejauh 70 tahun. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih,
diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, ya, man shama yawman fi sabilillah ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Tidaklah seorang hamba yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, melainkan Allah jauhkan antara dia dengan api neraka sejauh 70 tahun, atau kharifa sejauh 70 tahun perjalanan. Sehari dia puasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di dalam surga itu ada satu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Ya. Inna fil jannah baban yuqalu lahu Rayyan. Bahwa di dalam surga itu ada satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Rayyan itu, kata Nabi, tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang suka berpuasa. Jadi khusus terhadap orang-orang yang suka berpuasa diberikan keistimewaan, ia mendapatkan pintu Ar-Rayyan. Pahala puasa ini berbeda dengan pahala ibadah-ibadah yang lain. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa shiyam. Semua amalan anak Adam untuk dia. Artinya semua ibadah yang dilakukan oleh anak Adam itu ada perhitungan pahalanya, kecuali puasa. Kecuali puasa, illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu hitung-hitungannya, ya, puasa itu kata Allah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Tidak ada yang tahu pahala puasa, saking besarnya pahala puasa. Jadi ini keistimewaan orang yang berpuasa. Mengapa? Di dalam Islam bahwa keikhlasan itu amat sangat penting sekali. Ya. Biasanya syariat akan memberikan apresiasi yang lebih terhadap perkara-perkara ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Di antara hal yang dapat membantu kita ikhlas adalah ketika kita beribadah tidak ada orang yang tahu. Biasanya ada pujian terhadap orang-orang yang seperti itu. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqah. Seseorang yang bersedekah, ya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu biyaminihi. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu, ya, yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini dipuji. Di antaranya lagi, rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Orang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, yang menyebabkan air matanya bercucuran dalam keadaan sendiri. Sama puasa. Ketika sholat, mungkin kita tahu orang sedang sholat. Di masjid kita tahu, sholat sunnah kita tahu, membaca Quran terlihat oleh kita. Tetapi puasa, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Dan puasa
ini benar-benar menguji kita, ya, sebagai bentuk keyakinan kita akan adanya Allah Subhanahu wa taala, akan adanya zat yang memperhatikan kita. Ketika di bulan Ramadan, ya, di bulan suci Ramadan, ketika semua orang berpuasa, ya, mungkin ketika kita bersama teman, semakin kuat kita untuk apa? Berpuasa, betul? Iya. Tapi ketika sendirian, ya, ketika sendirian, tidak ada yang melihat kita. Apakah kita sendirian, minum aja sebentar? Nggak ada yang melakukan seperti itu. Ya. Jangankan kita yang mengaji, orang-orang awam, orang-orang yang tidak pernah mengaji pun tidak pernah melakukan seperti itu. Ketika puasa, ya puasa, mau dalam keadaan bersama orang, baik dalam ketika walaupun dalam keadaan sendiri. Ini bukti kalau ada, dia yakin bahwa ada yang tahu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala tahu terhadap apa yang kita lakukan. Nah, jadi sebagai bukti pengakuan kita terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini pahala puasa, apalagi puasa yang wajib, ya, terlebih puasa yang wajib tentunya memiliki pahala yang berlipat-lipat. Naam, dikatakan di sini wasyaraitu wujubis shaumi salasatu asya, bahwa syarat wajibnya puasa. Artinya kalau kita memenuhi syarat ini, kita wajib puasa. Ya, kita wajib puasa. Yang pertama adalah al-Islam. Nah, yang pertama adalah Islam. Orang kafir tidak wajib puasa. Nah, yang kedua bulugh. Orang yang sudah balik. Kalau laki-laki ditandai dengan apa? Naam, mimpi. Ya. Kemudian apa lagi? Usia yang telah mencapai berapa? 15 tahun. Kemudian apa lagi? Ditandai oleh tumbuhnya bulu. Wanita juga sama, ditandai oleh datangnya haid. Ya. Kemudian usia yang mencapai 15 tahun dan tumbuhnya bulu. Ya. Juga mimpi. Wanita pun mengalami mimpi sebagaimana laki-laki mengalami mimpi. Ketika telah balik, wajib dia puasa. Adapun anak-anak kecil, ya, yang belum balik, mereka tidak wajib puasa, tetapi kita sebagai orang tua itu mengajarkan mereka untuk berpuasa. Dari kecil kita ajarkan mereka untuk berpuasa. Ya. Kalau di usia 4 tahun atau 5 tahun, ya dari subuh sampai jam 9. Di usia 6 tahun udah mulai nih, dari subuh sampai zuhur. Di usia 7 tahun subuh sampai asar. Ya, diajarkan terus. Ya, biasanya anak itu termotivasi. Ya, lihat temannya puasa, mereka pun ingin puasa. Nah, dan kita harus mendukung, ya, dengan tentunya jangan terlalu memanjakan mereka sehingga mereka tidak terbiasa dengan puasa. Wal aqlu, dan orang yang berakal. Oleh karena itu orang yang kehilangan akal bisa dikarenakan gila atau bisa dikarenakan pingsan, ya, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Tapi ada orang yang kehilangan akal bukan karena dua itu, dikarenakan mabuk, ya,
Ini kadang-kadang seperti itu di bulan Ramadan, orang lain ngaji, mereka datang ke kafe, ya, mabuk, ya, sampai subuh, enggak sholat subuh, masih mabuk, bangun, ketawa, bangun, masih enggak jelas ngomongannya. Maka wallahu alam bisawab, dia berdosa dikarenakan dia telah, ya, lalai dari kewajiban puasa. Nah, ada orang yang tidak juga wajib puasa, dia mendapatkan uzur karena memang dia tidak bisa berpuasa. Seperti orang yang sudah lanjut usia, betul-betul tidak bisa berpuasa, ya, maka dalam hal ini puasa tidak menjadi wajib, diganti dengan apa? Dengan membayar fidyah. Ada orang yang tidak berpuasa, dia tidak bisa berpuasa dikarenakan sakit. Dikarenakan sakit, maka ini pun boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi kalau sakitnya ini sakit yang memang sudah sulit diharapkan kesembuhannya, sakit yang terus-terusan, ini pun sama, diganti dengan apa? Dengan fidyah. Ada juga orang yang tidak berpuasa bagi wanita. Wanita siapa? Wanita apa? Wanita misalkan haid, nggak boleh puasa. Ya, bukan tidak wajib, tidak boleh berpuasa. Terus wanita yang menyusui, wanita hamil dan yang lain, insya Allah kita akan bahas pada tempatnya. Kemudian wa faraidus shaumi khamsatu asya. Ketika puasa, ya, wajib melakukan 5 hal. Yang pertama an-niyah, niat. Yang pertama niat. Ya. Niat tempatnya di hati. Dan la yushtaratun nutqu biha bila khilaf. Tidak ada syarat kita mengucapkannya, dan ini tidak ada perbedaan di antara ulama mazhab Syafi'i dalam hal ini. Ya. Wa tajibun niyah likulli lailatin, dan wajib niat pada setiap malam. Ya. Jadi tidak boleh kita berniat pada tanggal 1 Ramadan kita berniat berpuasa untuk 1 bulan penuh. Ya, tidak boleh. Dikarenakan puasa itu 1 hari atau di antara hari-hari puasa ini ibadah yang terpisah-pisah. Ya, maka butuh niat. Ada terpisah oleh apa? Oleh buka puasa. Ya, maka butuh niat. Nah, tapi bagaimana orang yang berpuasa 1 tahun penuh? Jika dia niatnya seperti itu, bukan 1 tahun ya, 1 bulan penuh. Jika dia niatnya seperti itu, yang sah itu adalah puasa pada hari pertama saja. Ini menurut, ya, kesepakatan mazhab Syafi'i. Ya kan kita bicara mazhab Syafi'i kan. Ya, kalau di luar boleh bulan pun apa-apa, yang penting niat baik. Mazhab Syafi'i nggak boleh. Ya. Dia hanya mendapatkan 1 hari saja jika dia niatnya 1 bulan penuh. Nah, kemudian dalam niat, ini penting, wajib mentakyin. Ya, mentakyin. Mentakyin itu menentukan ini puasa Ramadan dan puasa wajib. Ya, sebagian ulama tidak mewajibkannya, tetapi kita bicara mazhab Syafi'i ya, wajib mentakyin. Takyin itu menentukan. Salat
nawaitu usolli atau usolli apa ini? Salat apa? Fardhu zuhrin. Usolli fardhu zuhrin, zuhur, fard. Ya, ta'yin. Tidak hanya sekedar saya niat salat, enggak. Enggak seperti itu. Tapi wajib kita mentakyin itu, menentukan. Ya. Jadi memang niat itu wajib, atau salah satu fungsi niat sebagaimana pernah kita terangkan, tamyizul ibadah ba'dihha an ba'din, kan begitu. Untuk membedakan jenis ibadah antara satu dengan yang lainnya. Untuk membedakan salat. Salat ini memiliki varian yang begitu banyak. Ada salat duha, ada salat malam, ada salat wajib, ada salat sunnah, sementara perbuatannya sama. Ya, semuanya sama, namanya berbeda, tapi perbuatannya sama. Awalnya takbir, akhirnya salam. Nggak ada salat yang berbeda. Ya, misalkan salat wajib, nggak ada, semuanya sama kan. Nah, ini perlu pembedaan. Makanya perlu namanya ta'yin. Mazhab Syafi'i dalam hal ini pun sama, puasa itu sama saja kan. Ya. Mentang-mentang puasa sunnah boleh, misalkan duhur minum teguk, nggak ada. Puasa itu ya sudah al-imsak, harus menahan diri dari fajar sampai maghrib, harus menahan. Sama yang dilakukan oleh orang yang puasa wajib dengan orang yang puasa sunnah, sama. Makanya perlu namanya ta'yin, menentukan bahwa yang saya lakukan ini adalah puasa wajib, yaitu pada bulan Ramadan. Ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahrin ramadhana. Ta'yinun niyah, seperti itu. Di hati, kita bilangnya di hati. Yang tidak boleh itu an-nutq. Yang dipermasalahkan itu nutq. Tapi kalau lafadznya itu benar itu. Ya. Lafadznya itu adalah perkara yang benar. Yaitu niat. Bahkan dalam sebuah hadis ya, bahwa man lam yabitun niyah fala shauma lahu. Kan begitu. Barang siapa yang tidak berniat pada malam hari, tidak ada puasa bagi dia. Berarti niat itu perkara yang memang harus dikhususkan. Harus ada diacarakan. Istilahnya ada berita acaranya, niat. Jangan mentang-mentang kita gampang, yang penting hati. Allahu Akbar. Enggak. Harus ada al-azmu 'ala syai'. Niat itu kan definisinya seperti itu kan. Al-azmu 'ala syai'. Menguatkan hati untuk melakukan sesuatu, itu niat. Dalam definisi yang lain, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Memaksudkan, menguatkan hati yang diikuti oleh pekerjaannya. Oleh karena itu niat pada puasa ya, itu disyariatkan sekali. Ya. Dan bahkan wajib. Ya. Jangan kita meremeh-remehkan permasalahan ini. Ya. Makanya menjelang kita sahur, ketika sahur ya, nggak perlu niat. Sahur itu kan berarti sudah niat. Naam. Ya, sebagian memang bilang seperti itu. Tetapi ihtiyatan, dalam rangka keluar dari khilaf, apa salahnya hati kita memantapkan diri untuk apa? Untuk niat. Enggak berat. Ya. Cuman mantapkan diri sebentar. Ya. Untuk melakukan puasa esok hari. Nah, iya. Kemudian setelah itu wal imsak. Ya. Setelah niat dia wajib menahan. Dia wajib menahan dari apa? Anil muftirat. Dari hal-hal yang dapat membatalkan puasanya. Apa saja? Makan dan minum. Walaupun sedikit batal puasanya kalau dia sengaja makan dan minum. Tetapi kalau tidak sengaja, ya kalau tidak sengaja, walaupun sudah habis 2 piring,
Ini sulit ya. Karena puasa ya. Oh iya, puasa Anda. Nggak sengaja. Ya. Ketika itu juga harus menahan diri. Jangan mentang-mentang kita anak puasa ya. Waduh, baru ingat anak minum lagi. Ini batal. Yang minumnya ini yang batal. Ya. Tetapi kalau dia ingat di tengah-tengah makan, dia tidak perlu lanjutkan dengan apa? Aduh, belum minum. Seret. Biasanya kalau sudah makan memang ingin minum ya kita. Nah, tapi gimana lagi? Puasa harus tahan. Makanan yang ada di sini pun harus dimuntahkan. Ya, harus dimuntahkan. Yang sudah masuk ya sudah. Ya, man akala au syariba, ya, barang siapa yang dia berpuasa fa akala au syariba, ya, falyutimma shaumahu. Maka hendaknya kata Rasul sempurnakan puasa. Karena ketika itu Allah lah yang memberikan ia makan dan minum. Nah, jadi harus tanpa sengaja. Tapi kalau sengaja, ya, dia puasa. Kemudian wal imsak 'anil akli wasyurbi wal jima'. Nah, ini juga sama ya. Ini pun sama, tidak boleh kita melakukan jima. Jima itu melakukan persetubuhan ya. Nah, tapi kalau misalkan hanya sekedar bercumbu yang tidak menyebabkan jima, maka tidak membatalkan puasa. Tetapi itu berpotensi sekali untuk seseorang terjatuh kepada jima. Maka hendaknya tetap kita tinggalkan ya hal-hal yang bisa membawa kita kepada perbuatan jima. Kemudian apa lagi? Wa ta'ammudul qai', betul? Ada di situ. Dan muntah yang disengaja. Ya. Muntah yang disengaja. Muntah yang sengaja ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahul qai' wa huwa shaim falaysa alaihi qada'un wa man istaqa falyaqdi. Barang siapa yang muntah yang tidak disengaja, dia tiba-tiba muntah, maka dia tidak wajib qada. Wa man istaqa, tetapi barang siapa yang memuntahkan dirinya, dia muntah sengaja, falyaqdi, maka hendaknya dia mengqadanya. Nah, kemudian adamul ma'rifati bi tarafain nahar. Tidak tahu apa nih tarafain nahar? Apa? Tidak tahu apa? Waktu terbitnya ya fajar, seperti itu. Nah, di situ apa? Adamul ma'rifati bi tarafain nahar. Jadi dia tidak tahu ya terbitnya fajar dikarenakan syarat. Tidak ada. Enggak ada di nas. Sampai muntah saja. Nah, berarti ini keluar dari konteksnya. Nah, jadi
orang yang tidak mengetahui fajar, dia tidak tahu ini yang sebentar. Orang yang sengaja muntah dan orang yang dia sengaja untuk tidak mengetahui kapan fajar datang, itu dia tidak sah ya puasanya. Dikarenakan syarat dari puasa adalah dimulai dari dari terbitnya fajar sampai akhir terbenamnya matahari. Maka puasanya tidak sah seperti itu. Nah, kemudian di sini walladzi yuftaru bihi shaim 'ashratu asya. Nah, yang dapat membatalkan puasa itu ada 6 hal. Yang dapat membatalkan puasa itu ada 6 hal. Yang pertama adalah ma wasala 'amdan ilal jauf. Segala sesuatu yang secara sengaja sampai kepada jauf itu lambung ya. Makan dengan sengaja atau minum dengan sengaja. Nah, oleh karena itu jika dia tidak sengaja, maka wallahu a'lam bishawab tidak membatalkan puasa. Kemudian wal huknatu min ahadis sabilain. Apa di sini? Wal huknatu min ahadis sabil. Huknah itu apa ya? Suntik ya. Memasukkan sesuatu dari dua lubang. Ini pun tidak boleh. Wal huknatu min ahadi as-sabilain. Dalam hal ini kita sering ya suntik itu jika untuk pengobatan, sebagian ulama tidak mempermasalahkan. Tetapi jika untuk asupan makanan ya, itu infus, maka inilah yang membatalkan puasa. Wal qai'u 'amidan. Tadi telah dibahas muntah dengan sengaja. Wal wat'u fil farj. Wal wat'u fil farji. Jadi memang menjimai. Al wata' ya, ini farj ini kemaluan wanita. Al wata' jima ya. Wal inzalu an mubasyarah. Inzal, keluar air disebabkan oleh mubasyarah. Mubasyarah itu apa? Disebabkan oleh percumbuan antara suami istri. Ya. Enggak sempat jima, ternyata keluar. Maka ini pun membatalkan puasa. Secara ijma tidak ada perselisihan di sini. Wal haid, juga haid. Wan nifas, juga nifas. Wal junun, di tengah-tengah tiba-tiba gila. Ya. Ketika sahur, masya Allah ya, rajin. Nah, di siang-siang hari mendapatkan keluarganya berita musibah. Ya, dia nggak kuat mendapatkan musibah tersebut, tiba-tiba gila. Kan biasanya seperti itu. Stres. Maka batalah puasanya ketika itu juga. Warriddah, dan murtad. Ya. Dan dia keluar dari Islam. Maka inilah yang membatalkan puasa. Masalah puasa adalah masalah yang setiap tahun kita melewatinya dan tidak terlalu banyak pembahasan di sini. Baik, sudah dengar azan belum? Sudah.
Saya kira kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.